Mereka rasakan kayak aku dari lingkungan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bakal ngajak kalian di rutinitas malam aku, plus aku bakal ceritain perjalanan aku masih di seorang TKW. Dan sekarang tepat banget jam 1 malam. Sengaja banget aku ngevlog jam segini. Kebetulan biasanya jam segini aku ganti pampers pasien aku plus ngasih minum buat dia. Jadi biasanya aku kalau jam segini, kalau emang aku lagi mood ya aku cuci muka, terus perawatan wajah. Itu pun juga jarang banget karena kalau lagi moodnya hancur, buat nata mood di hati itu udah sulit banget. Gimana mau nata mood di muka, di badan udah nggak kepikiran. Jadi nggak ada, awalnya tuh nggak ada keinginan semua orang yang mau itu migran menjadi TK itu nggak ada. Oh ya, ini krim malam aku ya. Ini tadi aku udah pakai serum juga, terus aku mau ngeresep, terus aku baru pakai skincare-nya. Oke, balik lagi. Jadi sebelumnya itu nggak ada orang yang pengen kerja jadi imigran, kerja jauh dari orang tua. Cita-cita jadi seorang TKI, TKW itu nggak ada, jauh dari pemikiran orang pengen kayak gitu, jauh banget. Jadi awalnya dulu itu memang mungkin ini kesalahan aku fatal banget ya, kesalahan aku yang fatal. Jadi bukan karena desakan ekonomi, aku juga bukan karena aku pengen lebih wah gitu juga enggak. Jadi dulunya itu emang kan rasa egois aku. Dulu itu aku punya hubungan LDR kayak gitu ya. Jadi dari umur aku 17 tahun sampai umur 21 tahun. Ya, udah 4 tahunan lah ya. Terus tepat banget sekarang 1 tahun aku di Taiwan. Jadi aku bakal ngajak kalian untuk install story aku sebelum aku jadi seorang pekerja imigran. Jadi dulu itu sebelumnya emang nggak ada yang izinin aku buat kerja di luar negeri, itu nggak ada. Orang tua aku tuh sampai bertengkar, sampai keluarga aku tengkar, sampai aku nggak ada yang dukung. Yang dukung aku tuh cuma satu, ibu. Udah beliau tuh bener-bener berusaha legowo buat nikahsin aku kerja di luar negeri gitu. Karena emang dari keluarga aku sendiri emang nggak ada yang kerja di luar negeri tuh, nggak ada. Jadi kepikiran kan pastinya aku nanti di sana sama siapa, keluarga juga nggak ada kayak gitu. Gimana cara masuk di PT itu, gimana prosesnya, gimana sistemnya, gimana itu, jadi nggak tahu ya. Jadi waktu itu kenal sama salah satu teman aku SMA. Jadi di situ aku tanya gimana caranya aku dikenal salah satu sponsor, terus aku kontak-kontakan di situ. Terus di situ posisinya aku juga masih kerja di salah satu industri di Surabaya, tapi si sponsor aku tuh ngomongin kalau besok udah mau pasporan, 2 hari lagi tuh udah pasporan kayak gitu. Jadi mau nggak mau juga harus proses guys, karena udah daftar semua data asli aku juga udah aku kasih. Nah dari situ aku ngurus surat resign aku ya, surat resign aku. Oh iya, aku pakai lotion ya, kalau malam aku pakai lotion biar kita lembab. Kalau tidur tuh lebih baik kalau kita pakai lotion tuh malam kalau mau tidur kayak gitu. Terus setelah bikin paspor, itu aku mau bikin paspor pun juga selindutan guys. Waktu itu bapakku juga pas banget pulang dari Jakarta, dari kerja merantau. Niatnya kan aku dari nggak disetujui itu, aku mau sembunyi-sembunyi gitu. Nanti tahu-tahunya aku udah mau terbang gitu, niatnya kayak gitu. Cuma mungkin Allah Maha tahu dan mungkin ngasih isyarat gitu ke bapak aku. Jadi bapak aku pulang, terus dari situ aku udah pasporan kan. Pasporan, ntar aku ngabarin kalau aku harus stay di PT. Kabur dong, aku nggak tahu persiapan apa yang harus aku bawa. Terus gimana caranya aku keluar di rumah itu juga bingung banget. Jadi waktu itu aku kabur, ceritanya kabur dari rumah. Terus pas banget dari kabur aku jam 1 terus jam 3 malam. Jam 3 malam aku masuk, udah langsung tahu kehidupan di PT itu langsung gila. Aku masuk gini ya, jadi itu kanan kiri depan belakang sama pagar. Tapi ya namanya udah nekat ya, mau nggak mau ya kita jalanin gitu. Jadi udah masuk PT sekitar udah hampir 3 mingguan. Terus job aku turun. Terus 2 minggu udah diproses. Terus aku harus pindah ke PT Pusat. Ngasih kabar ke orang tua aku kalau aku tuh udah di PT gini bla bla bla. Terus orang tua aku ngundang aku di PT. Waktu itu bener-bener
down banget, nggak berani natap muka orang tua aku tuh. Kayak mereka rasa nyesel mungkin ada, mungkin mereka berpendapat di sekolah yang tinggi-tinggi, tapi kok ternyata gini ya, namanya takdir seseorang pun nggak ada yang tahu gitu, yang digariskan udah kayak gitu ya, mau nggak mau ya gimana, ya udah jalin aja ya. Terus waktu itu 1 minggu itu pokoknya diem terus. Ibuku tuh ceritanya kayak gitu, dipindah di PT Pusat, godaan PT Pusat tuh lebih tinggi banget. Orang di cabang aja setinggi apapun derajat kalian, setinggi apapun sekolah kalian, tapi kalian kalau udah masuk ke yayasan, semua tuh disamaratakan, tua muda semua disamaratakan. Ya udah, orang kita niatnya mau kerja, bodo amat. Pas aku niatnya mikirnya gitu, tapi di PT Pusat tuh lebih apa ya, nguras kesadaran banget ya. Jadi kita mulai aktivitas jam 4 pagi, belum piket, belum sekolah, belum kegiatan apa kinerja, belum nanti piket sore. Dan kalau di yayasan itu kita udah semua apa diatur, semua udah ada batasannya sendiri-sendiri kayak gitu. Makan harus antri, mandi harus antri, cuci baju harus antri, sholat antri, ngetas handphone juga sampai antri, parah ya. Aku sih nggak bayangin sampai segini ya, tapi ya udah jalin aja. Dan alhamdulillah nggak lama, mungkin sekitar 3 bulan, nggak ada 3 bulan lah, aku udah tahu jadwal terbang aku. Dan tepatnya sekarang ini tepat 1 tahun aku di Taiwan. Jadi dulu aku April 2019 dan sekarang udah 2020, dan alhamdulillah 1 tahun ini lancar, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Mungkin kendalanya cuma di ASEAN aja. Terbang kita tuh jam 8 pagi, kita transit ke Hong Kong. Waktu itu dari PT aku ada 5 anak. Terus yang 5 anak ini kita transit Hong Kong semua, tapi yang 3 jurusannya langsung ke Taipei, yang 2 ke Kaohsiung. Nah yang 3 ini ada yang X kayak gitu ya, kayak ada yang udah berpengalaman gitu. Yang 2 ini, yang aku sama temen aku ini non semua. Jadi kayak bisa nggak bisa. Jadi dari Hong Kong kita pisah lah, tepatnya di tiketku itu gate dari Hong Kong ke Kaohsiung nggak ada gate-nya pesawat. Bingung kan mau tanya ke siapa-siapa, nggak ada. Terus mau tanya ke teman-temanku yang tadi udah beda gate, dia udah cari gate-nya sendiri, soalnya pesawatnya lebih terbang awal daripada aku. Waktu itu terbangnya jam 8 malam, nyampe Hong Kong tuh jam 5 sore. Terus mau tanya ke satpam di bandara juga, untung aku juga bisa bahasa Inggris, jadi bisa komunikasi itu. Jadi cuma 2 anak ini. Terus ada ketemu orang Indo, ternyata dia juga mau ke Taiwan, cuma dia nggak mau ngasih tahu tujuan dia kemana. Terus aku tanya, gate-nya mbak di mana gini, tapi pas ternyata dia X. Sombong banget. Kayak ada papan di bandara itu, kayak ada papan gate, kita cuma tinggal nyocokin nomor pesawat kita, jam, kita cocokin nanti gate-nya tuh keluar gitu. Tapi waktu itu aku udah lihat gate-nya tuh belum keluar gitu loh. Karena aku mau tanya tuh cuma biasanya kayak cari teman gitu loh, namanya kita nggak tahu di tempat berada, terus kita mau celingukan kan juga wajar toh, kalau kita nggak pernah berkunjung di situ. Karena juga mungkin pertama kali udah tak lewatin selama 3 kali, ternyata karena ada papan, ternyata tuh mas jalurnya tuh mau ke Dubai dulu, terus ada panah tuh kosong, aku nggak baca di situ. Dia tuh anjir, oh no, ayo kita naik pesawat. Ya udah cuma 2 anak ini aja. Terus di pesawat, mau masuk pesawat ternyata ketemu anak 8 beda dari PT, tapi sama-sama kosong gitu, sama-sama non juga. Terus jam 9 malam kita mendarat di Kaohsiung. Dari 8 anak ini kita masukkan, kalau kita diarahkan dulu ya ke imigrasi. Ke situ sampai udah malam, udah selesai jam 11 malam kita kayak baca pengumuman tata cara mengenai adat istiadat. Jadi tuh setengah sadar, enggak tuh kita harus tetap memantau, tapi mata tuh udah nggak fokus, udah capek banget. Nah setelah proses imigrasi kita nunggu penjemputan. Nah dari 8 anak, 4 anak ini 1 agent, dijemputlah mereka. Tinggal 4 anak, 2 ini juga dijemput 1 agent, tinggal 2. Aku sama temanku lagi lah, aku sama temanku ini dijemput jam 2 pagi. Temanku udah tahu dijemput kapan. Di penampungan ini bener-bener dari aku shock, nggak ada wong Indo,
penampungan itu kayak sini itu cowok, sini tuh cewek, kayak tingkat kecil, tingkatan kayak gitu. Terus si kamar si cewek ini satu sub sama kamar mandi. Waktu itu aku ada orang Vietnam sama orang Filipin, jadi gue sendiri mau ngomong juga kosakata gue masih amburadul, dia juga nggak tahu, tapi kayaknya udah X, jadi kayak songong gitu ya, jadi udahlah. Terus orangnya ngomong di jam 4 pagi medical ini nih, dan itu gue nyampe jam berapa, jam 3 pagi gue nyampe di penampungan. Gila, gak tidur guys. Terus udah jam 4 pagi aku persiapan medical aku jam 6, cuma satu orang gue aja ini ono toleh kayak untuk sampai di kantor agent tuh sekitar jam 10 pagi. Terus aku nunggu seharian sampai majikan aku ngabarin aku, terus aku diantar jam 9 malam, diantar ke rumah majikan. Ya ampun, rasanya di dalam mobil tuh doa tak wocok guys, peti baru kerasa. Pas di majikanku nyambut aku di depan pintu tuh baik, ramah kayak gitu. Terus dikasih tahu sistem kerjanya, kalau di sini aku cuma fokus merawat si nenek. Alhamdulillah banget sekali kerja di Taiwan. Buat majikannya super baik, royal, nganggap aku juga kayak anaknya sendiri. Kamar ini jadi ini nih nenek aku, terus itu tempat tidur aku. Ya aku hias senyaman mungkin buat aku tidur, jadi tidurku di bawah, di kayak tikar kayak gitu loh guys, tikar bambu. Terus aku itu kasih selimut tebel biar bener-bener nyaman, soalnya sakit banget pertama kali aku, mungkin nggak terbiasa ya, rasanya tuh sakit banget. Jadi pertama tuh mungkin nggak kebiasaan gitu. Terus jadi berusaha untuk nyaman. Pertama kerja dan 1 minggu 2 minggu aman, 1 bulan baru tahu yang dirasain mbak-mbak TKW tuh. Kalau pasien nggak tidur, kita juga nggak tidur. Kalau ada majikan yang kumpul sama keluarga anak, kita cuma bisa diem, emosi yang nggak bisa kita ungkapin kayak gitu. Jadi rasa yang nggak pernah aku bayangin jauh dari keluarga itu gimana, di sini aku ngerasain. Jadi rasanya bener-bener sakit banget, jenuh banget, nggak ada teman terus ngerasain puasa sendiri, lebaran sendiri, terus ngerasain gimana kalau nggak tidur 2 hari 3 hari itu rasanya kayak kaki kita tuh ngambang kayak gitu. Jadi dulu berat badan aku tuh pertama aku nyampe di Taiwan tuh 53, sekarang tinggal 49, jadi langsung turun banget, dan sekarang stuck di 48, udah nggak bisa naik. Belum lagi kalau orangnya error, mungkin itu istilah kita buat pasien yang bener error banget, error gitu. Belum lagi udah banyak banget luka di tangan aku tuh, udah banyak banget luka, kelihatan nggak ya tuh, luka kayak gini, luka kayak dicakar kayak gitu, udah banyak banget. Jadi kita mau emosi, biasanya kalau kita disakitin orang tuh kita mau ngelawan, mau membela diri, cuma di sini kita nggak bisa. Jadi emosi yang benar terpendam banget. 5 bulan aku kerja di sini, 5 bulan di sini aku udah niat banget potongan kerja aku mau pulang, udah nekat kayak gitu. Tapi aku pikir-pikir dulu juga, tapi itu udah ngerasain puasa bareng, nggak ngerasain lebaran bareng kayak gitu. Terus belum lagi kalau majikanku lagi kumpul sama anak-anaknya, lihat canda tawa mereka kayak gitu, aku juga udah kayak kebawa kayak gitu ya. Sebenarnya aku kan nggak bisa kayak ngerasain kayak itu lagi, kayak masak bareng sama orang tua, kumpul sama orang tua, canda tawa sama orang tua, itu aku udah nggak bisa. Paling juga lewat via telepon pun juga nggak sesering kita telepon, karena kita juga tahu batasan kalau kita di sini juga kerja. Terus itu melo kayak sekalian. Jadi aku bersyukur banget pertama kali aku kerja di Taiwan, aku dapat majikan yang super baik. Aku berharap semoga kerjaan aku lancar sampai aku finish kontrak, nenek aku sehat sampai aku sampai kapan bisa merawat beliau. Terus aku udah tukar mindset, aku mau fokus buat bahagiain kedua orang tua aku, dan alhamdulillah banget dari 1 tahun aku kerja aku udah ngasih apa yang orang tua aku ingin selama ini. Terus
gimana sih perjalanan dan perjuangan seorang TKW kayak gitu. Oke, mungkin sekian vlog kali ini, semoga bisa memberikan hal yang baik buat kalian. Vlog kali ini salam merantau, semoga buat kalian yang sama-sama merantau diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan diberi semangat yang super semangat, dan diberikan hati yang sangat sabar. Oke, sekian vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.